Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengumpulkan data, membaca data, dan menafsirkan data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyajikan data. Pada materi penyajian data, KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan, KD 3.8, dan KD keterampilan 4.8. Nah, perlu kalian ketahui, data dapat disajikan dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama dalam bentuk tabel, kemudian diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, berikut penyajian data yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, diketahui hasil ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. Nah, dari data tersebut nantinya akan kita sajikan dalam bentuk tabel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Jadi, data terendah dari hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah nilai 5 dan data tertingginya adalah nilai 10 ya. Kemudian berikutnya, tuliskan data urut dari yang terendah. Berikutnya, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, turus ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu judul dari tabel tersebut. Karena datanya adalah data hasil ulangan matematika siswa, maka judulnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Berikut penyajian data tabelnya. Jadi ada beberapa kategori ya, nilai, turus, dan banyak siswa. Kemudian nilainya bisa kita lihat, ini diurutkan dari data yang terendah sesuai dengan langkah yang kedua ini ya, diurutkan dari data yang terendah. Data yang terendah adalah nilai 5. Ya, jadi 5, 6, 7, 8 sampai dengan data yang tertinggi yaitu nilai 10. Kemudian dari data tersebut, nah kita lihat ada berapa anak yang mendapatkan nilai 5. Nah, ini ada 1, kemudian 2. Nah, maka kita buat turusnya sebanyak 2 ya, garis 2. Kemudian banyak siswanya adalah 2. Kemudian yang mendapatkan nilai 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita buat turusnya sebanyak 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 garis tegak, kemudian garis miring yang kelima ditambah lagi 1 ya. Jadi banyak siswanya ada 6. Dan seterusnya kalian lakukan sampai dengan nilai 10. Kemudian penyajian data yang kedua adalah dalam bentuk diagram gambar. Nah, langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel yang pertama, menentukan gambar yang akan dibuat. Menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar, mengubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, berikut terdapat tabel penjualan buku di toko makmur dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei selama 5 bulan ya. Nah, dengan banyak penjualan seperti berikut. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu gambar yang akan dibuat. Karena di sini datanya adalah data penjualan buku, maka nanti gambar yang akan kita buat adalah gambar buku. Nah, kemudian kita tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Nah, supaya lebih mudah kita buat gambarnya itu mewakili kelipatan 10 atau kelipatan 5 kalau bisa. Seperti ini ya. Nah, jadi seperti apa? Jadi, satu gambar buku berwarna ungu ini mewakili 10 buku, sedangkan satu gambar buku berwarna hijau ini mewakili 5 buku. Nah, jadi diagram gambarnya menjadi seperti berikut. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu ya judul diagram gambarnya. Diagram gambar data penjualan buku di toko makmur. Setelah kita buat judulnya, nah, kita buat kategori bulan dan banyak penjualan ya. Buat tabelnya. Kemudian kita ganti angka penjualannya ini. Tadi kan berupa angka. Sekarang kita ganti dalam bentuk gambar. Nah, 25 ini adalah berasal dari 10 tambah 10 ditambah 5 ya. Jadi 10 bukunya ada 2 gambar.
Nah, gambar pertama, gambar kedua ini mewakili 10, 10 dan ini 5. Nah, 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 25. Kemudian pada bulan Februari 40 penjualan. Nah, maka kalau 40 boleh menggunakan yang 5 buku semua, tapi nanti gambarnya akan lebih banyak ya di sini ya. Nah, boleh juga menggunakan yang kelipatan 10 aja. Jadi gambar buku yang berwarna ungu ini kita cukup gambarkan 4 buku. Jadi ini mewakili 10, 10, 10, 10 sama dengan 40 buku dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel yang pertama, kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatar, sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian sumbu tegak itu menyatakan banyaknya data. Sumbu tegak itu yang garisnya tegak, yang vertikal ya. Kemudian sumbu mendatar menyatakan kategori data. Dan jarak setiap bilangan harus sama. Nah, kemudian buatlah batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tingginya sesuai dengan banyaknya data. Nah, berikut terdapat tabel tinggi badan siswa kelas 5. Ada nama siswa dan tinggi badannya ya dalam satuan sentimeter. Nah, data tabel tersebut akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut. Kita buat terlebih dahulu sumbu tegaknya. Nah, garis tegak ya yang berdiri. Kemudian sumbu mendatar, garis horizontal. Nah, sumbu tegak ini nanti menentukan banyaknya data. Nah, banyak data itu yang mana sih? Yang ini ya, kolom kedua ya. Nah, jadi nanti tinggi badan itu di sini letaknya, tinggi badan. Kemudian sumbu mendatar ini menyatakan kategori data. Kategori data itu adalah yang kolom pertama ini, nama siswa. Jadi di sini nanti ada nama-nama siswa, Alif, Bayu, Edo, Fitri, dan Mita. Nah, seperti ini ya penampakan diagram batangnya. Nah, jangan lupa untuk memberikan judul diagram batang. Jadi diagram batang tinggi badan siswa kelas 5. Nah, setelah membuat judul, kita perlu perhatikan juga skala pada sumbu tegak. Nah, skala pada sumbu tegak ini kita lihat tinggi badannya ini. Nah, karena di sini adalah kelipatan 5 ya, 150, 145, 140 dan seterusnya. Ini kan kelipatan 5 semua. Kalau kita menggunakan skala 1 misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan akan butuh banyak sekali tempat ya untuk menggambarkannya. Maka supaya tidak terlalu banyak tempat, kita bisa gunakan skala kelipatan ya. Karena ini kelipatan 5, maka kita boleh menggunakan kelipatan 5. Misalnya ini dimulai dari 130. Maka kelipatannya 5 adalah tambah 5 lagi 135, tambah 5 140, tambah 5 145 dan seterusnya ya. Oke? Jadi ini skalanya harus tetap. Kalau ini kelipatannya 5, jadi harus ditambah 5 terus. Kemudian jaraknya ini harus sama ya kalau bisa. Nah, misalnya ini jarak 2 cm, ini juga 2 cm, dan seterusnya. Begitu juga dengan kategori yang berada pada sumbu mendatar. Kemudian yang keempat adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan tabel yang pertama, sama saja ya dengan langkah menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Hanya saja pada diagram garis, banyaknya data ditandai dengan titik. Kalau tadi pada diagram batang, banyaknya data digambarkan dalam bentuk batang. Nah, kalau diagram garis, nanti digambarkan dalam bentuk titik-titik ya. Kemudian, diperlukan dua sumbu tegak dan sumbu mendatar. Dan setiap titik nanti yang sudah digambarkan dihubungkan dengan garis ya. Nah, berikut tabel penjualan buku selama 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ya dengan banyak penjualan seperti berikut. Nah, data tersebut akan kita gambarkan dalam bentuk diagram garis menjadi sama kita buat dulu sumbu tegaknya, kemudian sumbu mendatarnya. Nah, sumbu tegak nanti akan kita tuliskan identitas yang banyak penjualan. Di sini nanti banyak penjualan ya. Kemudian sumbu mendatarnya ini nanti kita akan beri identitas bulan ya dari Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, berikut penampakan dari diagram garis ya. Jadi jangan lupa nanti yang pertama kalian tuliskan judulnya yaitu diagram garis penjualan buku selama 5 bulan. Nah, kemudian pada sumbu tegaknya ini bisa dilihat ini banyak penjualan ya.
banyak penjualan buku, dan pada sebuah mendatar ini bulan penjualan buku dari Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, pada bulan Januari penjualan bukunya kan 25 ya. Nah, 25, 40, 45 ini juga kelipatan 5. Maka nanti kalau bisa skalanya kita gunakan kelipatan 5 atau kelipatan 10 juga boleh ya. Oke, kelipatan 10 juga boleh. Misalnya seperti ini, dari 0, kemudian 10, ditambah 10 lagi 20, tambah 10, 30. Nah, jadi skalanya harus tetap ya, 10, 10, 10. Jangan sampai di sini 10, terus berganti jadi 12, jadi 20. Nah, itu kan nggak beraturan ya. Jadi harus tetap konsisten 10 semuanya sampai dengan ke atas ya. Kemudian kita lihat pada bulan Januari banyak penjualannya adalah 25 buku. Nah, karena 25 tidak tertera di sini ya angkanya ya. Nah, maka 25 itu letaknya di antara 20 dan 30. Jadi kira-kira saja pas di tengah-tengah sini. Nah, ini 25. Kemudian, nah ini bulan Januari ya. Bulan Februari 40. Nah, buat Februari. Nah, diberi titik di sini. Ya, ini juga diberi titik tadi. Maret 45. Nah, 45 itu di antara 40 dan 50. Jadi kira-kira di sini. Nah, ini bulan Maret. Kemudian diberi titik. April 15. Nah, 15 itu di antara 10 dan 20. Berarti di sini ya, di tengah-tengah. Nah, April. Dan Mei 55. 55 di antara 50 dan 60. Nah, kira-kira di sini. Nah, ya, kalau sudah kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, dari bulan Januari kita hubungkan dengan garis ke bulan Februari. Kemudian dihubungkan garis ke bulan Maret, ke bulan April, kemudian dihubungkan ke bulan Mei. Ya, jadi jangan loncat dari Januari ke Maret, nggak boleh. Jadi harus urut dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, berikut ada tabel ya, tabel hasil donor darah PMI, yaitu golongan darah dan banyak kantong darah yang diperoleh. Nah, dari data berikut akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti apa ya? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan jumlah seluruh data. Nah, kita tentukan dulu jumlah seluruh datanya ada berapa. Caranya seperti ini, kita buat kolom total ya, kolom tambahan, kolom total. Jadi kolom total ini diperoleh dengan cara menjumlahkan ini semua ya, banyak kantong darahnya. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112 sama dengan 280. Nah, jadi jumlah seluruh datanya ada 280. Kemudian yang kedua, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap kategori data dengan cara berikut. Nah, kalau untuk menentukan besar sudut, nah rumusnya adalah banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Sedangkan untuk menentukan besar persentase sama dengan banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Ya. Kemudian kita buat lingkaran. Lalu bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut atau persentase yang telah diperoleh. Kemudian tuliskan keterangan kategori data serta besar sudut atau persentasenya di setiap bagian lingkaran. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk kita latihan sama-sama ya. Nah, jadi dari tabel tersebut kita akan buat diagram lingkaran. Kita sajikan diagram lingkaran. Yang pertama dalam bentuk derajat dulu ya. Nah, menentukan besar sudutnya caranya adalah, nah tadi golongan darah A itu kan banyaknya, kantongnya ada 70. Nah, berarti 70 dibagi banyak seluruh datanya tadi totalnya adalah 280. Berarti 70 dibagi 280, karena dia menentukan besar sudut, nah berarti dalam derajat ya, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Berarti dikali 360 derajat. Ya, hasilnya adalah 90 derajat. Dan seterusnya sampai dengan golongan darah O. Selanjutnya kita akan menentukan persentasenya. Nah, jadi kalau tadi dalam bentuk derajat, nah sekarang kita akan menentukan dalam bentuk persen. Nah, seperti ini ya. Golongan darah A, karena tadi banyak kantong yang diperoleh adalah 70, dan total kantongnya ada 280, berarti 70 per 280 dikali satu lingkaran penuh, jika satuannya persen adalah 100%. Berarti dikali 100%, ya hasilnya adalah 25%.
dan seterusnya sampai golongan darah O, yaitu 40% ya. Nah, selanjutnya kita lihat hasil penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama adalah sajian diagram lingkaran dalam satuan persen. Jadi yang pertama, jangan lupa kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu diagram lingkaran hasil donor darah PMI ya. Nah, untuk golongan darah A, persentase yang dihasilkan adalah 25%. Nah, ini ya 25%, besar sudutnya sekian. Kemudian golongan darah B 22,5%. Golongan darah AB 12,5% dan golongan darah O 40%. Selanjutnya, penyajian data diagram lingkaran dalam satuan derajat. Nah, untuk golongan darah A diperoleh besar sudutnya adalah 90 derajat. Golongan darah B 81 derajat, golongan darah AB 45 derajat, dan golongan darah O 144 derajat. Jadi nanti kalian gambarkan lingkaran terlebih dahulu, kemudian kalian kalian bagi-bagi, kalau perlu menggunakan busur derajat ya untuk membaginya ini. Gambarkan dalam bagian-bagian sesuai dengan besar sudut atau persentasenya. Nah, sekian yang dapat Bu Yeni sampaikan untuk materi penyajian data. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya anak-anak ya. Selanjutnya, untuk lebih paham, kalian dapat berlatih soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.